5 ayat yang menjelaskan nuzulul Quran dan tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia, sekaligus memiliki banyak keistimewaan di dalamnya. Selain sebagai kitab samawi yang terakhir turun, keistimewaan lainnya ialah Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang turun dengan 2 fase. Dalam sejarahnya, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abbas dan disepakati mayoritas ulama, Al-Quran turun melalui 2 fase. Pertama, disebut fase inzali, yaitu turunnya Al-Quran secara global dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Fase kedua disebut tanzili, yaitu turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi mempertimbangkan sebab turunnya. Mana Al-Kathan, Mabahits fi Ulumil Quran Kairo, Maktabah Wahbah, TT, halaman 96. Ayat Al-Qur'an fase inzali terkait fase turun Al-Quran secara inzali. Dalam Al-Quran disebutkan diantaranya 1. Surat Al-Baqarah ayat 185. Pada surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan bahwa Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ayat Al-Quran yang menjelaskan fase pertama dalam turunnya Al-Quran. Pada saat itu, Jibril turun membawa Al-Quran secara keseluruhan global pada malam Lailatul Qadar, pada tanggal 24 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jibril menyerahkannya pada malaikat Safarah pencatat. Kemudian ia menuliskannya pada lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran tersebut diletakkan pada suatu tempat di langit. Itu yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Selanjutnya, Jibril membawa Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama masa kenabian sesuai dengan kebutuhan sebab turun. Per hari, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau 1 surat utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani, Marah Labid, Birut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1417 jam, Juz 1, Set 1, halaman 61. 2. Surat Ad-Duhan ayat 2:3, yang artinya, demi kitab Al-Quran yang jelas. 2. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan 3. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Al-Quran turun pada malam yang diberkahi. Ulama berbeda pendapat terkait makna malam yang diberkahi pada ayat di atas. Namun, mayoritas ulama mengatakan maksudnya ialah malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut, selain merupakan malam diturunkannya Al-Quran, juga merupakan malam diputuskan segala takdir umat manusia untuk setahun ke depan. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Birut, Dar Ihyatur Ratsal Arabi, 1420 jam, Juz 27, C3, halaman 652. 3. Surat Al-Qada ayat 1, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar.
Ayat 1 surat Al-Qadr ini memperjelas dari 2 ayat sebelumnya bahwa Al-Quran turun secara global pada malam Lailatul Qadar. Malam yang diberkahi dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia. Sebelum kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Mempertimbangkan asbabun nuzulnya, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim, Birut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1419 jam, Juz 8, Cet 1, halaman 425. Ayat Al-Quran Fas Tanzili. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan fase tanzili bertahap dalam diantaranya ialah 1. Surat Al-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Yang artinya, sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam 192. Ia Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin Jibril. 193 diturunkan ke dalam hatimu Nabi Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. 194 diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. 195. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ruhul Amin sebagaimana dimaksud pada ayat di atas ialah malaikat Jibril. Disebut ruh sebab dengannya kehidupan agama dapat berlangsung. Sedangkan Al-Amin karena ia dipercaya untuk menyampaikannya kepada para nabi sebagai pembawa wahyu. Ini menunjukkan bahwa ayat ini menerangkan fase turun Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Pada ayat di atas pula dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dan ditetapkan di dalam hati Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Al-Bantani, Juz 2, hal 159. 2 Surat An-Nahl ayat 102, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, Ruhul Kudus Jibril menurunkannya Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ayat 102 surat An-Nahl ini senada dengan ayat sebelumnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi umat Islam. Akan tetapi pada ayat ini malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus, ruh yang suci, yang memiliki arti ruh yang disucikan dari kotoran-kotoran manusia. Al-Bantani, Juz 1, hal 607. Kesimpulannya, Al-Quran memiliki 2 fase turun, yaitu secara global dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia. Proses tersebut disebut dengan fase inzali. Sebelum kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun sesuai sebab turunnya. Wallahu alam. Dilansir dari NU Online oleh Alwi Jamalul Al-Ubab, alumni Kaskempet, Mahasantri Mahat Ali Sayyidu Siddiqiyah, Jakarta.